bahkan kesimpulan tesisnya kemarin adalah perempuan Jawa itu tertindas, terpinggirkan, terdiskriminasi. Tidak, perempuan Jawa lebih kuat. Kita sama-sama dari Jawa ya. Lelaki Jawa terkenal image-nya adalah patriarkis, maskulin. Tetapi kan itu kan nampaknya di masyarakat umum. Tapi kalau coba pulang ke rumah, mau cari kaos kaki aja tanya ke siapa. Dari kasus itu aja bisa kita baca yang menguasai rumah siapa nih sebenarnya nih. Atau jangan-jangan perempuan ini memang benar-benar berkuasa di rumah tapi tidak terbaca oleh masyarakat. Kalau kita kehilangan istri kita, jangan-jangan kita nggak bisa ngapa-ngapain di rumah ya. Kemudian risetnya melebar lagi. Ternyata juga tingkat ketahanan diri seorang janda daripada duda itu lebih kuat janda. Itu kan, loh sebentar, jangan-jangan kita nggak harus pakai teorinya awan atau cuaca barat untuk membaca Mbak Rara. Nah itu yang saya pikir terus sebagai orang yang memang menggiati kelokalan ini ya harus dibaca ulang terus-menerus. Dan terus menjadi pertanyaan besar. Jangan-jangan pertanyaan-pertanyaan era postmodern ini kita sudah punya jawabannya, cuman kita abai saja mungkin. Ya, karena kalau lihat dari... Udah mulai loh ini ngobrolnya kita. Kalau lihat dari persoalannya, sebenarnya persoalan manusia kan dari zaman ke zaman itu aja. Ternyata kan? Iya, dan itu sudah dicontohkan dipotretkan di sastra-sastra Jawa. Misalnya tentang krisis kemanusiaan atau konflik-konflik kekuasaan hari ini tuh sudah dicontohkan di cerita-cerita kita zaman dahulu. Kan pemikiran manusia cuma gitu-gitu aja toh. Berarti kan permasalahannya juga cuma itu. Berarti potretnya era dulu ya masih ada kaitannya, mungkin masih ada relevansinya dengan hari ini. Nah, apa yang membuat pengalaman atau nilai atau falsafah hidup di era dulu yang sebenarnya sudah menjawab persoalan dan sekarang nggak dibaca lagi? Sekali lagi, ketika zaman atau peradaban di Jawa atau di Indonesia sudah memeluk modernisme, modernisme salah satu praktiknya adalah menyingkirkan yang lokal-lokal yang dianggap kuno. Nah, sehingga itu dijauhi, kacamatanya baru semua ini. Serba cepat, serba memperoleh segala sesuatu, serba menguasai segala sesuatu. Nah, terus yang kuno-kuno, selain modernisme juga ada beberapa kontradiksi dengan ajaran agama bahwa itu bid'ah, itu syirik, musyrik. Nah ini semakin terpinggir dan gejala itu selalu direproduksi sejak mulai pergantian kekuasaan ya, era kerajaan Hindu menjadi Islam, Islam menjadi kolonial, menjadi Indonesia menjadi modern. Nah itu yang ini semakin tersisih. Ada proses dalam tanda petik mengolok-olok hal lama atau yang tidak dianggap modern itu sehingga tidak muncul dan dibaca lagi. Iya, betul sekali. Sehingga masyarakat ketika mau mengembrace itu sudah malu duluan, sudah tidak percaya diri duluan. Ya yang paling praktis kan mau belajar mengambil jurusan kuliah sastra Jawa aja udah males duluan. Wah, itu nanti jadi dukun. Itu jadi pawang hutan atau jadi dalang. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Nah ini permasalahan ini. Aku pikir nggak cuma di Jawa ya, di suku yang lainnya pasti kan. Tapi kan yang terbaca olehku baru terbatas Jawa. Nah karena diolok-olok dan terpinggirkan itu, ya peradaban tidak lagi mendekati itu akhirnya. Sekarang baru sudah mulai ketahuan kalau ternyata yang baru itu tuh nggak bagus-bagus amat. Nothing new under the sun lah. Sesuatu yang baru itu ternyata dulu juga ada juga. Ternyata ada. Nah ini baru sedang digali lagi. Misalnya di fashion ya, balik lagi ke eco printing, balik lagi ke ribet pakai kebaya, pakai sanggul, tapi ternyata hari ini punya nilai estetika di Instagram. Kan kalau dulu kan yang penting
dandan serba cepat, pokoknya serba kilat karena kita time is money. Nah, Banyak banget schedule, agenda gitu. Ternyata sekarang ada orang yang menikmati lagi. Oh, jariknya harus diwiru. Mungkin meskipun ada pergeseran nilai ya. Kalau dulu wiru jari adalah simbol ritual tertentu. Kalau sekarang simbol ritual di Instagram. Kalau foto itu pakai kebaya yang ribet atau pakai baju yang ribet, engagement-nya lebih tinggi. Nah, ada pergeseran nilai tapi kan praktiknya sama. Nah, itu yang saya pikir yang baru ternyata yang mungkin nggak baru-baru amat loh. Dulu sudah pernah, cuman gara-gara selama hampir 500 tahun diolok-olok. Ini minggir dulu nih, tapi ini mulai ada gerakan nih. Untuk meng-embrace lagi ya? Iya, dan kebetulan penggerak-penggerak yang sedang mulai menggali lagi ini diuntungkan juga Jawa. Ini orang-orang yang keren biasanya, yang dianggap pemikirannya lebih kritis atau yang lebih otentik gitu ya? Atau pelaku-pelakunya ini loh, misalnya pelaku bersepeda ya. Pelaku bersepeda, pelaku-pelakunya figur-figur yang memang populer, dianggap mempunyai tingkat pemikiran yang beyond daripada yang lain. Nah, kita diuntungkan nih. Artis-artis yang memakai kebaya adalah artis-artis yang misalnya Dian Sastro, yang sekelasnya itu. Ini udah direkam belum toh? Udah. Oh, udah. Tapi kayaknya hujan. Proses untuk kemudian Mas Maksi, kan ada sastra dan Jawa itu kayak diolok-olok. Tapi Mas Maksi kan masuk ke situ. Iya. Memilih itu dengan sadar atau? Kalau hari ini terus ditanya dan kemudian aku baca ulang kenapa aku dulu masuk ke sastra Jawa, itu ada 2 faktor ya. Ternyata memang dari kecil sudah ditanamkan itu sama keluarga. Almarhum bapakku itu kan juga pelaku seni yang memang seninya dekat dengan tradisi Jawa. Dari situ kemudian kan terus disekolahkan di taman siswa yang memang pendidikan Jawanya sangat kental ya, akhirnya tertanam. Terus masuk di UGM sini pun juga jadi pilihan utama. Memang sudah menjadi cita-cita. Kalau Farid Steffi ngomong berjalan tidak sesuai rencana adalah ini rencanaku. ini disengaja meskipun melalui proses olok-olok yang tidak mudah untuk saya pribadi di usia 16-17 ya. Kok milih sastra Jawa, arep kerja opo? Kan selalu seperti itu kan. Sampai hari ini kan pertanyaannya seperti itu. Umur segitu kan ditanya, arep kerja opo? Lah enggak ngerti, aku baru masuk 2 hari kuliah mau ditanya. Kan sama aja kan masuk ke ekonomi atau psikologi. Iya, pertanyaan yang sama sebenarnya juga datang juga. Atau misalnya ya, jadi kerja di institusi, di PNS baru lolos prajab gitu kan, kamu mau jadi pejabat apa? Ya nggak tahu nanti prosesnya seperti apa. Tetapi terus kemudian 20 tahun berikutnya sudah mulai terjawab, oh pengen jadi seperti ini ternyata aku. Pengen bisa membaca ini dan ternyata ada nih yang mempunyai dari keilmuan, dari latar belakang di sini ternyata ada yang bisa berpotensi menghasilkan nilai-nilai ekonomi gitu. Tapi prosesnya itu panjang, tidak mudah. Melawan teman-teman lulusan SMA, yang lainnya ke arsitek, ke teknik, enggak melawan ya, bernegosiasi dengan calon mertua. Sastra Jawa dipakani apa anakku? Keris po kembang. Tapi proses untuk kemudian meyakini itu kan panjang ya, sampai kuliah pun 7 tahun ya, Mas. Iya. Di filologi ya akhirnya. Nah, itu apa yang dipelajari dan dapat apa sebenarnya dari filologi itu? Karena memang sastra Jawa itu kan kalau dibahasakan kan sesuatu yang tidak habis digali-gali ya. Digali lebih dalam, ketemu lagi. Nah, cabangnya. Dari pembacaanku yang sangat sebentar itu sudah mulai menemukan bahwa oh ini jawaban-jawaban ini. Jawaban-jawaban atas pertanyaan sosial, pertanyaan tentang lingkungan misalnya, dan juga pertanyaan ekonomi. Akhirnya di dalam pekerjaan yang aku lakukan hari ini kan pekerjaan-pekerjaan yang sangat kaitannya sangat kental ya Jawa. Misalnya bikin keroncong, basa Jawa, bikin organisasi Jawa semuanya. Nah, dari yang aku baca sedikit di sini, ketika itu kemudian apa bahasanya dikomodifikasi ternyata berpotensi ekonomi. Memang tidak lazim
tidak populer dan tidak mudah, tapi akhirnya terus muncul Menemukan, ya. ada spesialisasi nih. Oh kalau mau bikin pertunjukan seni yang berbau Jawa, oh ya itu. Si Paksi. Ada konsultasi aksara Jawa untuk menamakan jalan di DIY, oh ya itu. Karena mungkin dinilai orang mungkin ya lakunya konsisten ya. Aksara Jawa, naskah Jawa, bahasa Jawa. Nah, itu kemudian mungkin jadi kalau dilihat untuk dari kacamata ekonomi itu nilai jualnya. Meskipun mungkin lebih berat daripada bidang yang lainnya ya. Aku juga nggak ngerti kalau seorang dokter atau seorang jurnalis itu harus merangkak juga, pasti iya ya. Tapi ini pilihan yang memang tidak lazim. Dan untuk membuktikannya yang memang butuh konsistensi tadi. Dan harus menelurkan prestasi paling enggak ya. Ya itu kan ukuran orang kan masih prestasi. Kamu seni yang Jawa ada award atau piala apa, di dunia literasi Jawa ada rilisan apa, terus organisasimu nampak seperti apa, prestasi-prestasi seperti itu. Gitu Mas, itu yang tak pikir resiko kenapa, konsekuensi lah ya memilih sastra Jawa yang tidak populer itu, sesenyap itu. Tetapi belakangan sudah mulai menemukan angin segar. Kira-kira 5 tahun belakangan ini dari tren kegandrungan orang kembali ke akar dan asalnya. Kalau dibilang riding the wave, iya, tetapi kan aku dan kawan-kawan melakukan ini sudah sejak 20-25 tahun yang lalu. Jadi ketika tren ini muncul, sudah siap. Kami merasa bekalnya agak lebih banyak nih daripada yang lain nih. Iya. Misalnya tentang yuk kita hidup balik lagi ke bahasa Jawa. Lirik lagu bahasa Jawa semuanya, film bahasa Jawa. Nah, kita punya posisi nih, karena kita belajar bahasa Jawanya sudah lumayan panjang, kita bisa nih membaca lebih dalam mungkin dari fenomena ini. Terus fenomena hari ini kuliner Jawa, kopi klothok yang tradisional mulai diburu orang daripada franchise luar negeri misalnya. Nah, itu kita bisa baca nih, skripsiku dulu tentang kuliner Jawa nih ternyata nih. Nah, ada peluang lagi. Minuman sehat misalnya ya, jus atau apa. Nah, kita punya risetnya tentang jamu nih, pernah baca ternyata ada naskah seperti itu. Nah, itu kita punya pengalaman yang lebih lah, lebih banyak. Cuman pengalaman membaca sih sebenarnya. Ketika itu trennya hadir, ini udah siap. Iya. Ini kan kayak membaca, kalau orang katanya ini keberuntungan, tapi keberuntungan kalau nggak disiapkan nggak dapat juga kan ya? Keberuntungan tren ini hadir ketika energi kami bersama teman-teman pegiat ini sedang seger-segernya. Misalnya tentang kemudian, trennya sekarang bahasa Jawa, kita bikin kelas aksara Jawa, kelas bahasa Jawa. Energi kita selaras nih dengan tren misalnya ya, punya energi untuk posting atau mengoptimalisasi dunia digital. Nah, itu kekuatannya. Tenaganya pas lagi seger-segernya, ilmunya punya nih. Nah, itu ketemu. Ini serba kebetulan kalau aku pikir ya. Kalau ini tren ini datang 10 tahun yang lagi atau yang lalu, kita nggak ketemu juga. 10 tahun yang lalu mungkin udah males posting. Atau 10 tahun ke depan ya, sekarang bikin rilis dong tentang aksara Jawa, males sih. Nah, ini kebetulan pas. Jadi kita, itu cuma memanfaatkan tren Jawa, itu gerakannya Paksi dan kawan-kawan. Loh, kami sudah sejak masih diolok-olok sudah Jawa loh. Maksudnya sudah mempelajari itu. Iya. Jadi mungkin itu yang salah satu keuntungan kami ya, mengapa terus bisa mengambil posisi ini di tengah tren ini. Posisi yang lumayan menguntungkan untuk kami maupun untuk siapapun gitu. Nah, Mas Paksi kan baru kelar juga tesis ya? Iya. Dan juga ngambil bagaimana Jawa merespon atau membaca Jawa dalam konteks feminisme ya? Teorinya adalah tentang feminisme Jawa. Jadi sebenarnya membaca ulang kalau hari ini kita lihat tentang feminisme kan ilmunya memang datang, teorinya memang datang dari luar ya. Ada macam-macam lah itu teorinya. Nah, kemudian gerakan atau aktivisme perempuan juga baru masuk ya era 2000-an ke sini. Sudah mulai bersuara. Terus kemudian ada beberapa kesimpulan bahwa perempuan Jawa atau perempuan lokal itu tertindas nih. Nah, ini yang pengen coba dibaca ulang. Ya, dinegosiasikan. Sebentar, tertindasnya itu jangan-jangan tertindas kalau dipandang dari jauh loh, dari Eropa loh. Pernah nggak
dibaca dari dalam. Coba dibalik yuk metode pembacaannya yuk. Dari pusat, Ya, dari pusatnya dari pusat objeknya coba kita baca. Nah, ternyata menemukan banyak hal yang mungkin kontradiktif dengan pembacaan masyarakat Sebelumnya. umum. Ya, masyarakat yang sebelumnya yang menggeluti Melihat feminisme. perempuan itu sebagai objek di Jawa, di belakang. Bahkan kesimpulan tesisnya kemarin adalah perempuan Jawa itu tertindas, terpinggirkan, terdiskriminasi. Tidak, perempuan Jawa lebih kuat jika dibaca dengan sudut pandang lain. Ya, baca dari dalam tadi. Baca dari dalam. Nah, terus kemudian dihadirkan jadi tesis. Semoga ini jadi cita-cita ya, jadi buku. Semoga sebentar lagi, tapi ongoing lah aku. Ya. Temuannya apa Mas dari hal-hal yang kemudian berbeda dengan bacaan dari luar terkait dengan Jawa itu? Misalnya tentang yang paling sering diserukan hari ini adalah tentang kesetaraan di ruang domestik, di rumah tangga ya. Bahwa yang cowok pergi cari uang, yang cewek nyuci, kemudian nyiapin anak-anak dan lain sebagainya. Nah, itu kita baca ulang. Di masyarakat umum kan, oh perempuan tertindas hanya terkungkung di rumah. Kemudian nanti kalau suaminya pulang ya posisinya pemimpinnya adalah si laki-laki, si perempuannya akan selalu menjadi pengikut. Sebentar, kita baca ulang nih. Kalau perempuan terus kemudian stay di ruang domestik di rumah terus menerus, kalau kita baca ulang gimana? Jangan-jangan yang menguasai rumah itu justru Perempuannya. Misalnya kalau kemarin jok-joknya terus kemudian kita sama-sama dari Jawa ya. Lelaki Jawa terkenal image-nya adalah patriarkis, maskulin. Tetapi kan itu kan nampaknya di masyarakat umum. Tapi kalau coba pulang ke rumah, mau cari kaos kaki aja tanya ke siapa? Mau cari pemotong kuku aja, tanyanya ke istri kan. Bu, pemotong kukunya di mana? Nah, dari kasus itu aja bisa kita baca yang menguasai rumah siapa nih sebenarnya nih. Atau jangan-jangan perempuan ini memang benar-benar berkuasa di rumah tapi tidak terbaca oleh masyarakat. Jangan-jangan kekuatannya itu justru kekuatan yang tersembunyi. Nah, kemudian itu aku kaitkan dengan salah satu filsafat Jawa tentang keperempuanan, yaitu konco wingking. Konco wingking. Ini sering salah paham. Nah, konco wingking kan selalu diteriakkan sebagai perempuan cuma di belakang, perempuan cuma ngekor suami atau laki-laki. Konco wingking ini coba kemudian kami baca kembali kemarin sama dosen pembimbing. Jangan-jangan konco wingking itu dia berdiri belakang, tapi posisinya di belakang itu kayak sutradara film nih. Sutradara itu kan di belakang ya, maksudnya. Tapi mengatur dan organize semua. Dan tidak kelihatan. Terus kemudian harus melebar lagi. Kenapa seperti itulah? Ternyata di dalam konsepsi Jawa, kekuatan atau power atau kuasa itu tidak harus selalu nampak di luaran. Ada kekuatan-kekuatan di dalam. Nah, kekuatan-kekuatan di dalam itu dalam studi kemarin dipercontohkan oleh perempuan ini. Misalnya di rumah yang ngatur alur logistik beras sama lauknya sama air minum di rumah siapa? Perempuan. Jangan-jangan dia memang benar-benar di rumah itu kuat sekali posisinya, tapi ya jadi sutradara film, tidak seperti bintang utamanya di panggung yang kena lampu atau kena sorot kamera, tapi dia di belakang ngatur sebenarnya. Jadi kita sebagai suami dan sebagai lelaki Jawa di rumah itu jangan-jangan oh iya ya, kalau kita kehilangan istri kita, jangan-jangan kita nggak bisa ngapa-ngapain di rumah ya. Kemudian risetnya melebar lagi. Ternyata juga tingkat ketahanan diri seorang janda daripada duda itu lebih kuat janda. Janda itu bisa menjalankan peran sekaligus ya, cari uang sama tetap mengendalikan jaga rumah. Keluarga. Kalau cowok ditinggal perempuan meninggal, kan kasusnya seorang suami ditinggal istrinya meninggal. Kalau enggak dia meninggal lagi, kalau dia ikutan meninggal, dia akan nikah lagi. Nah, menikah lagi itu kan terus kemudian bisa dipertanyakan ulang. Bahwa dia butuh kekuatan sebenarnya lain. Kamu butuh kekuatan perempuan kan? Kalau perempuan jarang yang melakukan itu. Dan kemarin risetnya itu sampai ke data-data dari KUA dan lain sebagainya. Jumlah janda lebih banyak. Dan ternyata mempunyai kekuatan ekonomi yang besar juga janda-janda itu. Rumahnya tetap beres, kerjanya beres. Kalau cowok kan kita nggak bisa. Ini tambah deres ini. Kita
Berhenti Oke. dulu ya. Terus banget ini. Nyangkut situ Mas. Nah itulah yang jadi keunikan di Jawa ya. Kalau di filsafat Yunani mungkin kan sejak era Manuskripnya ada semua. dari era Plato sampai ini 2000 tahun masih langgeng. Ada semua. Di Jawa itu ngobrol Mas. Proses transfer pengetahuannya tuh Ngobrol. ya kayak gini Iya, ngobrol, iya, iya, ngobrol iya. gosip. Nggak tercatat nggak gitu ya. tercatat. Dan nggak Ngapain didokumentasikan. dicatat dulu, bro? Bisa jadi mungkin jawaban kenapa tingkat literasi kita rendah mungkin karena tidak ada budaya baca, budaya menyampaikan pesannya atau literasinya lewat ngobrol.